Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah aqfala qulubina bi dzikrik wa atmim ni'mataka 'alaina bi fadlik waj'alna min ibadika as-salihin. Amin. Amma ba'd. Sahabat kaum muslimin yang dirahmati Allah, seorang apabila dia memiliki rasa sopan santun yang baik, tentu dia tidak akan izin atau keluar dari rumah seseorang yang dia bertamu di dalamnya sampai dia menyelesaikan rangkaian acara yang ada di rumah tersebut, yang ada di tempat dia bertamu tersebut. Maka demikian jugalah kita di dalam beribadah ini sangat tidak sopan sekali. Di dalam sholat misalnya, belum sampai kita pada taslim terakhir, sudah berlalu, sudah menghilang, kecuali kalau memang di sana ada beberapa uzur yang tidak bisa kita halangi lagi. Tetapi pada normalnya, apabila kita dimungkinkan, baik itu di dalam sholat pun juga di dalam puasa ini, sangatlah dianjurkan untuk kita menuntaskan semua amalan-amalan yang ada di dalam bulan Ramadan ini sampai akhirnya. Tidak mentang-mentang cuma tinggal 2 hari lagi, 1 hari lagi puasa sudah selesai, kita mulai berusaha seakan-akan melepaskan diri dari kewajiban kita berpuasa. Sudah kurang rasa keinginan kita untuk banyak-banyak mengkhatamkan Al-Quran, maka seyogyanya seharusnya adalah sebaliknya. Karena sungguh sebagaimana doa-doa kita pada bulan-bulan sebelumnya, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mahal harganya untuk kita lalui tanpa ada amal-amal soleh yang kita bisa lakukan di dalamnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebagaimana di dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya sungguhlah rugi seseorang yang apabila dia mendapati bulan Ramadan tapi pada akhirnya dia tidak diampuni dosa-dosanya. Dari itu kami mengajak kita semua untuk kembali merefresh niat kita untuk menuntaskan bulan puasa ini dengan amal-amal terbaik yang kita mampu jalani di dalam bulan Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ada satu hadis terkait dengan mengakhiri perbuatan ataupun amal ibadah ini sampai akhirnya, yang kami rasa perlu kita renungi bersama, yaitu hadis yang Imam An-Nawawi memasukkan hadis ini di dalam hadis keempat dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Di dalam hadis keempat ini ada penggalan yang hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi la ilaha ghairuh." Rasulullah bersumpah demi zat Allah yang tiada zat yang berhak untuk disembah selain kepada dirinya. Inna ahadakum, sungguh seseorang dari kalian, la ya'malu bi'amali ahlil jannah, dia selalu melakukan perbuatan orang-orang yang ahli surga, melakukan amal soleh.
hatta ma yakunu bainahu wa baina al-jannati illa dhira', sehingga pada tahap antara dia dan surga hanya sekitar 1 jengkal saja. Fayasbiqu alaihi kitab, tetapi Allah menetapkan bagi dirinya fayamalu bi'amali ahli nar, dia malah melakukan di akhir-akhir hayatnya, hidupnya, malah dia melakukan satu amalan yang itu adalah amalannya orang ahli neraka. Fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha, sehingga akhirnya dengan perbuatan tersebut Allah jebloskan dirinya ke dalam api neraka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, hadis ini sekali lagi bagi kami adalah menunjukkan pentingnya kita untuk melakukan amal ibadah sampai batas terakhirnya. Dari itulah kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma khtim a'marana, Allahumma khtim bis salihati a'malana. Ya Allah, berikanlah kami taufik untuk bisa melakukan amal ibadah sehingga pada akhirnya Engkau menutup usia kami dengan khatimatul husna. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, memang sekilas hadis ini membuat kita ngeri-ngeri sedap. Tapi perlu kita pahami bahwa hadis ini memang dijelaskan oleh hadis riwayat lain bahwasanya bukan berarti kita ini ada orang yang melakukan amal soleh ternyata dia ujuk-ujuk akhirnya dapat takdir untuk menjadi ahli neraka dan dia akhirnya masuk neraka. Bukan. Tetapi di dalam hadis lain disebutkan bahwasanya ada riwayat yang dimana Rasulullah bersabda, Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah fima yabdu linnas. Jadi dia ini, seorang ini, dia melakukan hal-hal yang merupakan amal baik yang biasa dilakukan oleh manusia, itu hanya ma yabdu linnas, sekedar yang tampak dari mata orang saja. Bukan itu hasil dari keinginan pribadinya yang paling dalam. Bukan timbul dari keikhlasannya untuk beribadah kepada Allah. Dari itulah Allah menunjukkan apa yang ada di dalam hati orang tersebut, yang dia melakukan amal ibadah bukan karena keikhlasan, tetapi na'udzubillah karena ingin mendapatkan omongan pujian dari orang yang baik-baik, juga melakukan tersebut ingin dilihat bahwa dia adalah orang yang baik, dalam hal ini adalah riya ataupun sum'ah, maka Allah pada akhirnya menunjukkan apa yang di dalam hatinya tersebut ketika dia menjelang ajalnya tiba. Dari itu, kaum muslimin dirahmati Allah, dan di akhir-akhir bulan Ramadan ini kami mengajak kita semua untuk terus berusaha, baik itu mengintrospeksi diri kita, mengintrospeksi niat kita untuk terus beramal soleh dengan keikhlasan, dengan kerendahan hati dari sanubari yang dari dalam, sehingga semoga janji Allah di dalam hadis bahwasanya man shoma ramadhana imanan wahtisaban, yang mana dia melakukan puasa tersebut dengan penuh keimanan dan penuh dengan pengharapan akan ganjaran dari Allah semata, itu layak disandangkan kepada kita untuk bisa kita dapatkan ganjaran berupa bahwa semua dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, inilah mungkin sekilas yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kepada Allah kami mohon ampun, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.